teman-teman semua, karena sangat banyak artikel Muslim yang mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, maka kali ini saya akan menjawab pertanyaan mereka, sekaligus membuktikan bahwa Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Saya memahami jika umat Muslim sudah tidak bisa menyembunyikan kebohongan-kebohongan kitab mereka, yang justru sangat banyak kontradiksi di dalamnya. Ini semua akibat dari kemajuan teknologi yang sangat pesat. Semua sudah dibongkar habis-habisan oleh para apologet Kristen. Kita mulai aja ya. Dalil-dalil yang sering dipakai dalam Alkitab adalah Matius 2 ayat 1-2. Matius 2 ayat 5-6, Matius 10 ayat 5-6, Matius 10 ayat 23, Matius 15 ayat 24-26, Matius 19 ayat 28, Lukas 2 ayat 34, Yohanes 17 ayat 9, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Sekarang kita mulai penjelasannya ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus sepakat dulu. Orang tua memberikan makanan pasti kepada anak-anaknya terlebih dahulu. Setuju ya? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau Anda yang Muslim nggak terima atau protes, kenapa bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Tuhan? Silakan protes kepada Tuhan. Kita mulai dari kisah Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Supaya jelas kenapa bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan Tuhan. Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah. Sarah mempunyai seorang budak bernama Hagar. Karena Sarah tidak mempunyai anak sampai pada masa tuanya, maka Sarah menyuruh Abraham supaya mengambil Hagar menjadi istrinya. Tujuannya supaya bisa memberikan keturunan baginya. Ingat ya, yang suruh itu Sarah, bukan Tuhan. Yuk kita baca ayatnya supaya jelas. Kejadian 16 ayat 1-3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jelas ya, yang suruh itu Sarah, bukan Tuhan. Lalu Hagar melahirkan, anaknya diberi nama Ismail. Sampai di sini paham ya? Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan melalui Sarah. Dan Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal hanya kepada keturunan yang dilahirkan oleh Sarah. Kita lihat Kejadian 17 ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki.
Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Masih kurang jelas? Kita lihat lagi ya ayat berikutnya. Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Awalnya, Abraham berkeinginan supaya Ismail lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkehendak atas Ismail. Tuhan hanya berkehendak perjanjiannya yang kekal kepada keturunan dari anak yang dilahirkan oleh Sarah, yaitu Ishak. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kita lihat lagi Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Sampai di sini jelas ya. Lalu Ismail bagaimana? Untuk Ismail, Tuhan juga memberkati keturunannya dan menjadikan Ismail dan keturunannya menjadi pembangkang seperti keledai liar. Nggak percaya? Yuk kita lihat ayatnya. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kita lihat lagi Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Terbukti ya perkataan Tuhan. Yang menjadi keturunan Ismail akan suka dengan kekerasan, suka pertentangan, dan seperti keledai liar. Kita lanjut ya. Ishak mempunyai 2 orang anak, namanya Esau dan Yakub. Kita langsung ke intinya ya. Yakub inilah yang kemudian disebut dengan Israel. Kita lihat pada Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Sampai di sini paham ya? Kenapa Tuhan menyayangi bangsa Israel dan menjadi bangsa pilihan? Ibarat orang tua pasti lebih menyayangi anak-anaknya sendiri dibandingkan dengan anak-anak orang lain. Begitu juga dengan Yesus yang lebih mendahulukan keselamatan kepada bangsa Israel dibandingkan kepada bangsa-bangsa lain. Prioritas utamanya adalah bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Yesus lebih mengutamakan bangsa Israel agar bertobat dan mengenal Mesias yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Loh, itu ayatnya ada. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang ngomong Yesus loh. Betul, itu perkataan Yesus. Kamu jangan suka nyolot kalau nggak mau dibilang keledai liar. Perhatikan ya. Setelah Yesus memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh mereka dan nenek moyang mereka, tapi sebagian besar dari mereka tidak ada yang percaya. Tawaran yang diberikan oleh Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Tapi penawaran, prioritas, dan kesempatan haruslah terlebih dahulu diberikan kepada bangsa ini.
walaupun Injil atau kabar baik itu akhirnya ditolak oleh mereka. Untuk menyelesaikan tugasnya, lalu Yesus disalibkan, lalu mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, kalau sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Dia diutus hanya kepada bangsa Israel dan berpesan kepada murid-muridnya agar jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, itu karena tugasnya belum selesai untuk memberitakan bahwa Dia adalah Mesias dan Juru Selamat kepada umat kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka keselamatan itu harus sampai kepada bangsa lain. Udah paham belum? Nih, kita lihat ayatnya ya. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Udah paham belum? Terus itu ayat yang bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing gimana? Menurut kamu, pantas nggak roti yang kamu beli buat anak-anak kamu kasih ke anjing? Nggak pantas kan? Yuk kita lihat lagi ayatnya. Matius 15 ayat 24-26. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Roti itu menggambarkan tentang keselamatan atau kasih karunia, dan anjing dalam ayat ini menggambarkan tentang bangsa lain selain bangsa Israel. Ayat ini bercerita tentang seorang perempuan Kanaan yang datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya yang sedang kerasukan setan. Perempuan ini berbangsa Siro-Fenisia yang berbahasa Yunani, tapi tinggal di daerah Kanaan. Jadi jelas ya, perempuan itu bukan bangsa Israel. Waktu dia teriak-teriak supaya Yesus menyembuhkan anaknya, Yesus menjawabnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu tetap ngotot supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Lalu Yesus menjawab dengan kalimat metafora, yaitu roti itu diperuntukkan untuk anak-anak dan tidak patut diberikan kepada anjing. Namun perempuan itu menjawab Yesus dengan mengatakan bahwa anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anaknya sembuh nggak? Kita lihat ya ayatnya, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ternyata
anaknya sembuh. Artinya, walaupun pada saat itu keselamatan diprioritaskan hanya kepada bangsa Israel, tapi perempuan itu mendapat pengecualian karena Yesus melihat imannya yang begitu besar, sehingga dia mendapat kasih karunia atau keselamatan dari Yesus. Selain perempuan yang disebutkan tadi, ternyata masih ada kasih karunia Yesus diberikan kepada orang yang bukan dari bangsa Israel, yaitu seorang perwira Romawi. Kita lihat ya ayatnya, Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Matius 8 ayat 6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Matius 8 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Matius 8 ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Matius 8 ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Matius 8 ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Walaupun roti yang menggambarkan keselamatan atau kasih karunia itu belum saatnya diberikan, tapi perempuan dan perwira tersebut masih bisa mendapatkan remah-remahnya. Sudah paham ya? Jadi semua ayat yang kalian sebutkan sebagai dalil bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, itu semua sudah terjawab ya. Terima kasih karena kalian sudah menunjukkan kapasitas pemikiran kalian. Dan terima kasih karena kalian sudah membaca Alkitab dengan teliti. Kalian mengumpulkan ayat-ayat dalam Alkitab yang menurut kalian kontradiksi. Lanjutkan terus ya membaca Alkitabnya. Semoga Roh Kudus berkenan hadir dalam hati dan pikiran kalian dan berbalik menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.